Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita ataupun kehidupan kita ini ibarat sebuah anak panah yang dilepaskan dari busurnya, di mana anak panah tersebut tadinya awalnya bergerak sangat cepat, makin jauh makin lama bukan makin bertambah cepat, justru anak panah tersebut kekuatannya makin hilang, yang akhirnya anak panah tersebut jatuh di sebuah tempat. Nah, kehidupan kita layaknya seperti itu, ibarat anak panah yang tadi. Ibaratnya seperti itu. Tadinya kita juga memiliki kekuatan, kita diberi anugerah oleh Allah kekuatan. Tapi dengan seiring waktu, dengan berjalannya waktu, kekuatan itu memudar, yang akhirnya kita jatuh di sebuah tempat, alias kita akan mengalami sebuah kematian. Itulah perjalanan kehidupan manusia, seperti itu layaknya. Nah, oleh sebab itu, maka ketika Allah memberikan usia, memberikan umur kepada kita, harus benar-benar dimanfaatkan. Umur kita itu ibarat modal bagi kita. Artinya, tanya tukang dagang, modal kecil harus menghasilkan keuntungan yang besar. Ketika bermodal besar harus menguntungkan keuntungan yang lebih besar lagi. Itulah barangkali tantangan bagi kita. Umur kita adalah modal kita. Bagaimana seharusnya dan kita menyikapi supaya memperoleh keuntungan yang sangat besar ketika kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu manfaatkanlah umur kita sebaik-baiknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Rasul, siapa orang yang baik itu? Siapa orang yang paling baik itu? Ternyata menurut Nabi, menurut Rasul, orang yang baik itu ternyata bukan yang bagus dalam parasnya, bukan yang bisa menghasilkan uang ataupun harta yang banyak. Ternyata menurut Nabi, versi Nabi, orang yang bagus itu adalah orang yang mantola umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya juga baik amalnya. Itulah barangkali nasihat dari Nabi, jawaban dari Nabi yang harus kita perhatikan, di mana diberi umur berapapun, tetap yang harus kita garis bawahi adalah wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Itu yang harus jadi target dalam kehidupan kita. Maka sudah selayaknya bagi kita umur kita manfaatkan, karena umur kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, bahwasanya Nabi mengatakan, lan tajula qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in hisalin. Seseorang itu tidak akan bergeser nanti di hari kiamat. Dia akan diperiksa oleh Allah, dia akan ditanya oleh Allah. Apa yang akan ditanya? Yang pertama adalah an umrihi bima abnahu, di dalam hal umur. Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa ketika dia diberi jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan ditanya oleh Allah itu adalah wa an sababihi bima abdahu, dalam hal masa muda digunakan untuk apa? Dipakai untuk apa ketika dia diberi kesempatan, ketika dia diberi usia muda oleh Allah. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah itu adalah wa an malihi min aina tasabahu wa fim anfaqahu. Ternyata harta yang ditanya dua. Min aina tasabahu, bagaimana cara mendapatkan harta tersebut, apakah dari hak ataupun batin. Wa fima anfaqahu, dan bagaimana cara menghabiskannya, apakah
dalam keridhaan Allah ataupun di dalam urusan mubazir ataupun urusan yang tidak penting. Dan yang keempat yang akan ditanya oleh Allah itu adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Di dalam hal ilmu, amal apa yang telah kau perbuat dari ilmu yang telah kau dapat. Makanya nanti di akhirat tidak akan ditanya apa gelar kamu, di mana kamu kuliah, di mana kamu sekolah. Tidak akan ditanya itu. Apakah kamu SPD, SAG, MPD ataupun MH dan lain sebagainya. Itu tidak akan ditanya. Tapi yang akan ditanya oleh Allah itu adalah amal apa yang telah kau perbuat dari ilmu yang telah kau dapat. Artinya bukti pengamalan kita terhadap ilmu yang telah kita dapat. Itu barangkali menjadi sebuah bekal bagi kita. Artinya dengan hadis tersebut kaitannya dengan pemanfaatan satu umur kita, pemanfaatan masa muda kita, pemanfaatan harta kita, termasuk ilmu yang telah kita terima. Bagaimana supaya menghasilkan amal yang baik. Makanya betul tadi kata Nabi, orang yang baik itu adalah orang yang diberi umur panjang, baik juga amalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, terasa umur kita itu sangat berguna dan sangat penting. Bahkan terasa manfaat umur kita itu ketika malakul maut menjemput. Ketika malakul maut menjemput, ini akan terasa begitu berharganya umur yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala manusia itu merasa merasa rugi dirinya ketika tidak bisa memanfaatkan umur tersebut. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkan oleh kamu dari apa-apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kamu. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi lawala akhartani ila ajalin qarib. Maka ada orang yang berkata pada waktu nanti ajal ataupun malakal maut menjemput, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan mati dulu aku. Jangan matikan aku dulu. Kenapa? Aku merasa bahwasanya aku belum ada apa-apanya dengan umur yang telah Engkau berikan. Mau apa? Nah, di sana manusia merasa sangat rugi dengan umur yang telah diberikannya. Makanya dia ingin dikembalikan ke dunia. Mau apa? Fa'asadaqa wa aku minas sholihin. Aku akan jadi orang yang benar, aku akan jujur, aku akan berbuat kebaikan. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itulah dalam Al-Quran digambarkan betapa berharganya umur kita. Ketika apa? Ketika malakul maut menjemput. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita sekarang gagal di dunia, gagal di dalam urusan bertani, kita bisa menanam kembali. Hari ini kita gagal menanam cabai, ganti dengan yang lainnya. Bisa di dunia itu. Ketika kita gagal dalam urusan dagang, kita bisa bermodal kembali. Dagang ini, dagang itu, bisa di dunia itu. Ketika kita gagal di dalam sekolah misalnya, di dalam urusan pendidikan, ada paket A, paket B, paket C, ada ujian susulan, ada remedial, di dunia itu bisa. Tetapi kalau kita gagal dalam seluruh aspek kehidupan kita, tidak akan ada lagi, kembali lagi ke dunia. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Makanya ingat, fungsi akhirat itu ada dua. Yang pertama adalah satu, menuntaskan perkara yang belum tuntas di dunia. Dan yang kedua adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia. Daripada nanti kita rugi di akhirat, celaka di akhirat, lebih baik manfaatkanlah umur kita yang diberikan oleh Allah sampai hari ini ataupun ke depan, kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.